Alaiva merupakan film dari India yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Vijay sebagai pemeran utamanya. Ceritanya berkisar tentang seorang penari yang mengambil alih tugas ayahnya sebagai bos kejahatan setelah kematiannya. Gak usah banyak cincong lagi, ini dia ceritanya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya teman-teman semua untuk subscribe, like, dan share ya. Di tahun 1988, kita akan melihat kerusuhan yang terjadi di Mumbai, India. Kerusuhan itu diciptakan oleh preman bernama Badra karena dia ingin menguasai seluruh Mumbai. Terlihat Ratnam bersama anaknya yang bernama Logu terjebak di perusahaan tersebut. Tapi kerusuhan itu berhasil diamankan oleh seorang preman juga yang bernama Rahmadurai, atau kita sebut saja dengan nama Tony. Tony melumpuhkan satu persatu anak buah Badra. Setelah kerusuhan, Badra mendapat kabar kalau Tony yang mengamankan kerusuhan itu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Tony. Di tempat lain, Tony dan seluruh pendukungnya mengadakan pertemuan dengan migran-migran berbahasa Tamil yang ada di Mumbai. Mereka meminta agar Tony jadi pemimpin mereka semua. Tony meminta Ratnam untuk bergabung, tapi Ratnam menolak karena dia ingin hidup tenang bersama anaknya dan pergi jauh dari Mumbai. Dan akhirnya Tony lah yang menjadi pemimpin para migran tersebut dan memperjuangkan hak-hak para migran di kota itu. Diketahui walaupun Tony seorang Daun, tapi dia Daun yang bijak yang berpihak kepada kebenaran. Istri Tony yang bernama Gangga meminta agar Tony tidak terlibat karena dia takut hidup mereka terancam. Tony menenangkan istrinya. Dia berkata tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Saat itu Tony sedang makan malam dan mendengar seorang memanggilnya. Ketika Tony hendak membuka pintu dan melihat sekelompok orang yang menembak Tony, istrinya dengan cepat melindungi Tony, yang mana akhirnya sang istri harus tewas dengan cara seperti itu. Dengan kematian istrinya itu, dia langsung menemui Badra pada malam itu juga dan langsung menghabisi Badra yang disaksikan langsung oleh anak Badra yang bernama Bima. Walaupun begitu, anaknya Badra tidak bisa apa-apa karena pada saat itu Bima masih sangat kecil. Setelah membunuh Badra, Tony menghampiri Ratnam dan meminta agar Ratnam pergi membawa anak bernama Viswa, atau kita sebut saja dengan nama Budi. Tony tidak mau kalau suatu saat nanti Budi merasakan kekejaman musuhnya. Dengan berat hati, Tony merelakan Budi untuk dibawa oleh Ratnam. Di saat itulah Mumbai berada dalam kekuasaan Tony. Cerita bergeser ke tahun 2013. Tony sudah terlihat tua, sedang melakukan ritual tahunan untuk menenangkan jiwa istrinya. Saat itu dia didatangi oleh seorang pengacara yang ingin meminta bantuannya. Pengacara itu bilang, seorang aktor telah memperkosa seorang pembantu yang berumur 16 tahun. Tapi aktor itu berhasil dibebaskan karena pengaruhnya. Dan tidak adanya saksi, pengacara itu ingin keadilan untuk gadis tersebut. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Maka dari itu dia menemui Tony. Kemudian di saat aktor itu sedang syuting, anak buah Tony menusuk aktor tersebut sampai dia tewas. Semua orang yang menyaksikannya terdiam dan tidak melakukan apa-apa karena mereka tahu itu adalah perbuatan dari Tony. Tony yang tahu untuk membela kebenaran, walaupun begitu dia tidak mau orang lain dirugikan. Dia malah memberikan uang kepada produser film agar dapat mencari peran pengganti dari aktor yang sudah dihabisi tadi. Setelah itu seorang pria bernama Keshav datang. Dia meminta agar Tony membujuk penduduk desa di wilayahnya agar mau menjual tanah mereka dan mengosongkannya karena Keshav berencana akan membuat apartemen di daerah itu dengan iming-iming sejumlah uang yang sangat besar. Saudara Tony yang bernama Rangga sangat senang mendengar hal itu, tapi Tony menolak karena dia tidak mau mengkhianati penduduk yang sudah mempercayainya. Dan kemudian Tony masuk ke dalam kamarnya hendak menghubungi anaknya yaitu Budi. Budi sudah tumbuh menjadi seorang penari dan sekarang dia berada di Sydney, Australia. Dia ingin sekali memenangkan kompetisi menari yang diselenggarakan di sana. Dia menjalankan usahanya yaitu memproduksi air mineral bermerek mendiang ibunya yaitu Gangga. Setelah kepergian Ratnam, dia dibantu oleh anaknya Ratnam yaitu Logu. Walaupun jauh dari ayahnya, ia selalu berhubungan baik dengan ayahnya, sekalipun hanya lewat telepon. Tapi sampai saat ini, Budi tidak mengetahui apa sebenarnya pekerjaan Tony. Dia hanya tahu bahwa ayahnya alias Tony adalah seorang pengusaha di Mumbai.
Di Sydney, Budi mendapatkan orderan dari pria pemilik restoran. Pria itu mempunyai anak bernama Mira. Budi dan Logu sama-sama menyukai Mira. Mengetahui hal itu, Budi berusaha menjauhi Mira. Tapi Mira selalu ingin berada di dekat Budi dan berusaha mendekati Budi dengan cara meminta bergabung di grup tarinya Budi dan ingin mengikuti kompetisi bersama Budi. Hari demi hari, Budi dan Mira semakin dekat hingga Logu pun tahu bahwa Budi juga menyukai Mira dan akhirnya Logu pun mengalah. Hubungan di antara mereka tak bisa disembunyikan lagi hingga Budi pun dekat dengan ayah Mira. Beberapa hari sebelum kompetisi, Budi dan Mira mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera di kaki Mira. Hal itu membuat grup Tari Wisma terancam didiskualifikasi. Tapi dengan keulitan Budi mengajarkan Mira di tengah cedera kakinya, akhirnya mereka memenangkan kompetisi. Di malam itu, Mira ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Budi dan ingin sekali menjadi istri Budi. Tak dipungkiri bahwa Budi pun menginginkan hal yang sama. Ayah Mira menemui Budi dan meminta agar hubungan mereka cepat diresmikan. Dengan syarat ayah Mira ingin bertemu dengan orang tua dari Budi. Dan Budi mengatakan kalau ayahnya adalah pengusaha yang sangat sibuk dan hanya bisa ditemui 1 kali dalam setahun. Tapi ayah Mira memaksa dan berkata jika ayah Budi tidak bisa ke sini lebih baik mereka yang ke India. Awalnya Budi sempat menolak karena selama ini Budi tidak pernah ke India dan akan meminta izin kepada ayahnya terlebih dahulu. Ayah Mira mengatakan kalau kedatangannya ke India agar menjadikannya kejutan untuk ayah Budi dan mereka bertiga pun berangkat ke India. Budi sempat menelepon pamannya yaitu Rangga kalau dia akan mendarat di India dan memintanya agar menjemputnya di bandara. Rangga terkejut mendengar hal itu karena sekarang sedang terjadi konflik yang mengincar Tony. Singkat cerita, Mira dan ayahnya tiba di bandara. Tak disangka-sangka, Budi justru disebut oleh seorang supir taksi. Di perjalanan, mobil yang dinaiki Budi dikawal oleh beberapa mobil yang lain. Budi merasa heran, tapi dia tidak mencurigai apapun. Sampai di suatu tempat, mereka disambut oleh Rangga dengan cara yang aneh dan sembunyi-sembunyi. Dia berkata kalau keadaannya sekarang sedang gawat. Tony sedang berada di suatu tempat dan tidak ada satupun orang yang tahu karena polisi sedang mengincarnya. Budi akan bertemu kalau Tony yang memanggilnya sendiri. Mereka bertiga terlihat bingung dan sampai akhirnya ayah Mira kesal kepada Budi karena sudah berbohong tentang kehidupan ayahnya. Ayah Mira mengatakan kalau ayah Budi melakukan aktivitas ilegal. Budi menyangkal hal itu dan mengatakan kalau dia juga baru tahu tentang profesi ayahnya itu. Di tengah pembicaraan, anak buah Tony mengatakan kalau Tony ingin bertemu dengan Budi dan hanya dengan Budi. Singkat cerita, Budi bertemu dengan Tony, menanyakan mengapa dia menyembunyikan semuanya dari Budi dan untuk siapa Tony melakukan semua ini dan rela berjauhan dengan anaknya sendiri. Demi hal seperti ini, Tony menjawab dia tidak mau kalau Budi menjadi sasaran musuhnya, tidak terkecuali anak Badra yaitu Bima yang sekarang tumbuh dewasa di penjara karena setelah kematian ayahnya, Bima mencoba membunuh Tony dan akhirnya Bima dipenjara belasan tahun. Dan baru-baru ini dia dibebaskan. Bima yang masih dendam mencari-cari Tony. Dia bergabung dengan politisi-politisi yang membenci kepemimpinan Tony. Bima membunuh orang-orang yang mendukung Tony. Dia juga menfitnah Tony dengan cara yang ilegal, yaitu menyelundupkan barang haram di usahanya Tony, hingga Tony pun diburu oleh polisi. Saat itulah anak buah Tony menyembunyikan Tony. Dia bersembunyi bukan karena dia takut, tapi kalau dia ditangkap polisi, Bima bisa saja menghancurkan tempat ini dan orang-orang yang tak berdosa. Itulah alasan Budi dilarang untuk pulang ke India. Lalu Tony memperlihatkan orang-orang yang memujanya. Mereka adalah para migran dan orang-orang yang selama ini telah dibantu oleh Tony. Tony hidup demi mereka yang membutuhkannya. Tony berkata karena setelah kita dipaksa memegang pisau, itu akan menjadikan pilihan untuk kita, apakah kita harus melindungi atau menghancurkan. Budi termenung mendengar hal itu dan Rangga memotong pembicaraan mereka dan mengatakan kalau Mira dan ayahnya hendak pulang ke Sydney. Karena mengetahui kalau ternyata kehidupan ayah Budi seperti itu, dan Tony pun memutuskan untuk menemui mereka di hotel tanpa pengawalan siapapun. Tony bertemu dengan Mira dan ayahnya.
Ayah Budi alias Tony melipat tangannya di hadapan mereka dan memohon jangan salahkan Budi. Dia terus memohon, meminta agar mereka membawa Budi pergi bersama mereka. Sedih melihat ayahnya memohon seperti itu, Budi berusaha menghentikannya. Tapi ketika Tony terus memohon, Mira dan ayahnya justru malah menodongkan pistol dan berkata bahwa mereka sebenarnya adalah polisi cabang kejahatan yang menyamar dan menjebak Budi agar bertemu dengan Tony. Budi tidak menyangka kalau mereka tega melakukan hal itu kepada dirinya, dan akhirnya Tony berhasil ditangkap polisi dan membuat Budi merasa bersalah. Tony digiring keluar hotel dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Budi terus memandangi ayahnya dengan rasa bersalah, tapi Tony menenangkan Budi dengan isyarat. Inspektur yang menyamar jadi ayah Mira meminta maaf kepada Budi karena sudah melibatkan dirinya untuk menangkap Tony. Tapi tiba-tiba mobil yang ditumpangi Tony meledak. Ternyata mobil itu sudah dipasangi bom oleh Bima. Kematian Tony menjadikan kesedihan yang mendalam di kalangan pendukungnya. Mereka menyalahkan polisi karena Tony tewas saat itu di tangan polisi. Hal itu membuat Mira geram dan meminta untuk menyelidiki kasus tewasnya Tony. Tapi atasannya menolak dan meminta Mira untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Setelah kematian Tony, semua berubah. Bima yakin sekarang dialah yang menjadi pemimpin di sana. Kekuasaan Bima menjadikan orang-orang pendukung Tony itu menderita. Setelah ditindas oleh Bima, mereka meminta perlindungan kepada Rangga. Setelah kematian Tony, Rangga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya, Budi memutuskan untuk menggantikan posisi ayahnya. Awalnya Rangga menolak. Dia menyuruh Budi untuk pergi dari sini karena Rangga takut Budi dalam bahaya. Tapi Budi tetap bertahan dan memutuskan tinggal di sana untuk selamanya. Di saat Budi merenungi kematian ayahnya, dia diserang oleh anak buah Bima. Awalnya Budi hampir kalah, tapi dia ingat perkataan ayahnya, yaitu ketika kita dipaksa memegang pisau, itu menjadikannya pilihan untuk kita harus melindungi atau menghancurkan. Dan di saat itu, Budi berani memegang senjata dan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Keshav dibantu dengan polisi mendatangi tempat Tony yang dijadikan hunian para migran. Mereka hendak menghancurkan tempat tersebut dan mengusir para migran. Tapi mayat yang dibunuh oleh Budi tadi malam tergantung di pohon yang membuat polisi dan Keshav terkejut. Namun mereka tetap mencoba menghancurkan tempat itu. Tapi semua orang berdiri di belakang Budi. Setelah kejadian itu, Budi ditangkap oleh polisi Oon yang menjadi pengikut Bima dengan kasus pembunuhan. Budi disiksa habis-habisan di sana hingga tak berdaya. Kemudian Bima datang dan hendak membunuh Budi. Di saat itulah Budi tahu wajah Bima yang membom ayahnya. Budi berkata kalau nanti akan membunuh Bima seperti yang pernah Tony lakukan kepada ayahnya Bima. Kata-kata itu membuat Bima marah dan hendak menembak Budi. Tapi hal itu dilarang oleh polisi Oon karena jika Budi mati di bawah pengawasan polisi akan menjadikan masalah untuknya. Dia berjanji untuk memberikan Budi malam nanti kepada Bima. Di tempat lain, Mira mendengar kalau Budi ditangkap oleh polisi. Ia mencoba menemui Budi dan terlihat olehnya Budi babak belur. Dia mengingatkan polisi tersebut bahwa kewajibannya adalah mengantarkan tahanan ke pengadilan, bukan harus disiksa. Tapi polisi Oon itu malah menelepon atasan Mira, dan Mira pun dimarahi oleh atasannya agar tidak ikut campur dengan masalah Budi karena itu bukan wewenangnya. Polisi Oon dengan sombongnya mengusir Mira dari kantornya, tetapi Mira mencurigai sesuatu karena polisi Oon tersebut memerintahkan anak buahnya yang berjaga di sana untuk segera pulang. Mira yang curiga bertindak cepat. Dia memberitahukan anak buah Budi agar membawa Budi pergi dari kantor polisi, mumpung polisi Oon itu sedang sendiri. Dan ketika mereka masuk, polisi Oon itu menyangka kalau mereka adalah anak buah Bima yang akan membawa Budi dari tahanan tersebut. Polisi tersebut membiarkan mereka membawa Budi dan menghancurkan kantor polisi seolah-olah ada yang menculik Budi. Polisi itu meminta agar dia dipukuli untuk membuat orang percaya kalau ada penculikan dan membuat anak buah Budi senang hati melakukannya. Setelah mereka berhasil membawa Budi, anak buah Bima datang dan membuat polisi Oon itu bingung dan akhirnya mendapat belayan mesra dari anak buah Bima. Keesokan harinya, Mira membawa Budi ke persidangan dan membuat polisi Oon itu bingung. Sidang kasus pembunuhan pun dimulai. Singkat cerita, Budi dibebaskan dari tuduhan
karena tidak ada saksi yang melihat Budi melakukan pembunuhan. Dia keluar dari ruang sidang dan pengacara pembela mengatakan kalau mereka bukan takut memberi kesaksian, tapi mereka menghormati dan menginginkan Budi menjadi pemimpin. Semua pendukungnya senang melihat Budi bebas. Budi mantap menjadi pemimpin sekarang. Dia memperkerjakan sepupunya yang cacat fisik, yaitu anaknya Rangga, sebagai sopir pribadinya, sehingga membuatnya senang karena dia dianggap bisa bekerja. Dan Budi meneruskan kebaikan-kebaikan ayahnya. Cara mengeksekusi mereka yang salah, contohnya saja ketika penjaga warnet melakukan pelecehan kepada anak-anak, dan seorang pria bernama Kumar melaporkannya kepada polisi. Setelah penjaga warnet itu bebas, dia dendam dan memperkosa istri dari Kumar. Kumar mendapati istrinya gantung diri. Dia meminta bantuan kepada Budi. Budi mendatangi penjaga warnet itu dan memberikan wewenang Kumar untuk menembak penjaga warnet itu hingga mati. Mira dan atasannya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang karena Budi susah dijangkau oleh hukum. Kepemimpinan Budi semakin diagung-agungkan banyak orang, terbantu olehnya, dan semua penjahat di sana tahu terhadap Budi. Di suatu hari, Logo mendarat di India. Dia mendapati Budi tidak seperti dahulu, dan sekarang dia memutuskan untuk menemani Budi di sana. Menyadari Budi susah dikalahkan dengan kekerasan, Bima dan Menteri Maharashtra merencanakan sesuatu. Dia memerintahkan anak buahnya membuat kerusuhan untuk menjebak Budi. Namun itu semua diketahui oleh Kumar. Kumar yang pernah ditolong oleh Budi saat itu sedang mengabadikan momen pernikahan di daerah tersebut. Melihat anak buah Bima merancang dan memerintahkan siapa saja yang akan ikut andil dalam kerusuhan, dia pun merekamnya. Mereka meminta polisi Oon untuk tidak mencegah kerusuhan itu hingga Budi datang untuk menyelamatkan korban kerusuhan dan mereka bisa membunuhnya. Namun sayang, ketika Kumar sedang merekam, dia ketahuan oleh anak buah Bima. Mereka mengejar Kumar kemanapun Kumar pergi. Sampai Kumar tiba di stasiun kereta api, Kumar berhasil melarikan diri dari mereka. Dia menelpon Budi dan sayang, sebelum Kumar mengatakan semuanya, telepon tersebut terjatuh dan anak buah Bima menemukan Kumar. Di tempat kerusuhan terjadi, Budi datang. Dia membantu korban di sana dan menghajar orang-orang yang membuat kerusuhan. Dia juga menyelamatkan Gauri, pengantin wanita yang gagal menikah karena kerusuhan tersebut, sampai semua yang bisa dia selamatkan dibawa ke rumah sakit. Setelah orang-orang itu pulih, Budi membawa mereka bergabung dengan para imigran lain yang dekat dengan tempat tinggalnya. Gauri yang melihat Budi langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia selalu memperhatikan Budi. Setelah beberapa hari, tersiar berita kalau Kumar ditemukan tewas. Budi menghubungkan kematian Kumar dengan kerusuhan yang sudah terjadi. Di saat yang bersamaan, Budi mendengar kabar kalau seorang yang membuat kerusuhan memfitnahnya kalau kerusuhan itu terjadi atas perintah Budi. Budi semakin bingung dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dia mendatangi studio tempatnya Kumar, tapi di sana juga ada seseorang yang ternyata dia adalah orangnya Bima yang ada di video itu. Dia mencari kaset rekaman video yang Kumar ambil saat mereka berunding. Dia berkata setelah membunuh Kumar, dia mencari-cari kaset rekaman di semua saku Kumar, tapi tidak ditemukannya. Dan dia berpikir kalau Kumar memberikannya kepada seseorang yang ada di kereta tersebut dan menyuruhnya mengirimkan ke tempat rumah Kumar. Tapi setelah dicarinya, ternyata kaset itu tidak ada. Mendengar penjelasan orang itu, Budi mencoba berpikir. Di saat yang bersamaan, Bima pun berpikir, sepertinya ada misteri di antara mereka. Tebakan mereka pun sama. Mereka berpikir kalau Kumar dicopet di kereta api. Budi dan Bima mencoba mencari pencopet itu dari mulai gedungnya sampai ke akar-akarnya. Dan akhirnya Budi yang pertama menemukan orang yang mengamankan hasil pencopetan itu. Video rekaman itu pun tersebar, akhirnya membuat Bima dan polisi Oon ditangkap dan menyeret Menteri Maharashtra ke dalam kasusnya. Namun ketika dimintai kesaksian, menteri itu tidak mengakui kedekatannya dengan Bima dan akhirnya Bimalah yang masuk penjara. Di dalam penjara, Bima gelisah dan akhirnya melarikan diri. Dia mendatangi menteri, namun pada saat itu menteri sudah tewas. Bima mendapatkan telepon dari Budi. Budi mengatakan kalau dia tahu jika Bima kabur, orang pertama yang akan didatanginya adalah menteri itu. Maka dari itu Budi mendahului dan membunuhnya dan Bimalah yang akan jadi tersangkanya. Dan benar saja polisi sudah ada di sana dan akhirnya Bima kembali ditangkap. Di perjalanan menuju kantor polisi, Bima berhasil kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Di sisi lain, Budi merayakan kemenangannya. Mereka menari gembira di sana sambil meneguk minuman yang membuat mereka mabuk.
Gauri yang selalu memperhatikan Budi mencoba mendekati Budi dan mereka pun mabuk berat pada malam itu hingga tidak sadarkan diri. Tak terasa matahari sudah mulai muncul. Budi terbangun dan ternyata dia berada di sebuah perahu. Budi bingung dan akhirnya pulang. Tapi di rumahnya Budi mendapati sebagian anak buahnya yang sudah dianggap saudara tewas. Mereka tak tahu mengapa semua ini bisa terjadi karena semalam mereka mabuk berat. Budi mencari-cari pamannya Rangga dan saat itu Bima menelpon dan berkata kalau Budi tidak mau kehilangan pamannya, dia harus datang ke tempat yang diarahkan oleh Bima sendirian. Budi dan anaknya Rangga bergegas menuju tempat itu. Ternyata itu adalah sebuah benteng tua. Budi menyuruh anak Rangga untuk tidak ikut ke dalam. Budi masuk ke benteng itu dan mencari-cari Rangga. Rangga terlihat disandera di sana dan Budi pun menyelamatkannya. Dia membawanya keluar dan anak buahnya menghadang Budi. Budi berkata kalau Bima menginginkannya dia harus melepaskan Rangga. Tapi ternyata Rangga malah menusuknya dari belakang. Tak menyangka kalau pamannya yang paling dia cintai tega melakukan itu. Dan terungkap bahwa semua yang terjadi di keluarga Budi itu adalah salahnya Rangga. Dan Rangga malah mau membunuh Budi. Tapi saat itu Gauri yang bersama Budi berhasil menyelamatkannya dan mengorbankan dirinya. Ternyata Rangga selama ini kesal kepada Tony yang telah menolak kerjasama dengan Kesyaf yang akan memberikannya banyak uang. Dan dia pun mendukung Bima untuk menghabisi Budi saat itu. Lalu Rangga pergi dari tempat itu dan anaknya bertanya kenapa dia datang sendirian dan di mana Budi. Tapi Rangga tidak menjawab dan menyuruhnya mengemudikan mobilnya untuk pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Rangga segera memberitahu polisi bahwa Budi telah mati dibunuh oleh Bima karena Rangga tak mau dijadikan sebagai tersangka. Dan dia mengkambing hitamkan Bima. Setelah itu Rangga berkata kepada anaknya bahwa dialah yang membunuh Budi. Ketika anaknya mengetahui kalau ayahnya berkhianat, dia menjadi marah dan menabrakkan mobilnya ke sebuah mobil tangki minyak. Seketika mobil itu pun meledak dan membunuh mereka berdua. Sementara itu Budi meski terluka itu masih hidup dan bisa mengajar anak buah Bima. Setelah pertarungan yang sengit, dia membunuh Bima dengan menusuk tenggorokannya. Mira yang mendapatkan kabar kematian Budi segera tiba di benteng dan bukanlah mayat Budi yang ditemukan tapi justru malah mayatnya Bima. Dia menyadari bahwa Budilah yang membunuhnya. Tetapi dia bertindak cepat dan menembak mayat Bima dan anak buahnya pun untuk menyelamatkan Budi dari tuduhan pembunuhan. Mereka membiarkan semua orang tahu bahwa Mira lah yang membunuh mereka dengan alasan mereka hendak melarikan diri sehingga menyelamatkan Budi dari hukuman penjara. Setelah kejadian itu, Mira mengundurkan diri dan memilih hidup bersama Budi. Sementara itu, Kesyaf meninggalkan kota itu karena dia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk menguasai tanah tersebut. Beberapa bulan kemudian, pengacara yang menangani kasus Budi berkunjung menemui Budi dan melihat Mira menjadi istri Budi. Dan pengacara itu meminta pertolongan agar kasus kliennya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Budi pun berbalik dan terlihat menjadi penerus Tony yang sebenarnya dan film pun selesai. Nah itulah tadi alur cerita dari film Talaifa. Menurut teman-teman apa nih pembelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut?